Swastiastu, kami dari kelompok A5 akan membuat video identifikasi ikan kerapu secara makroskopis yang dijual di pasar Kedonganan sebagai indikator keamanan konsumsi. Kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri di Fakultas Aulia Syafuddin dengan NIM akhir 142. Saya Mada Nadia Faulnarasati dengan NIM akhir 121. Saya Madari Citra Mauladi dengan NIM 116. Saya Kira Krisna dengan NIM akhir 122. Saya Livio Pemorai Pintu Bulibira dengan NIM akhir 139. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat. Namun, seringkali kita mungkin menemukan ikan di pasar dengan kondisi yang tidak baik atau tidak sempurna dan memiliki lesi penyakit. Latar belakang kami melakukan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan keamanan pangan atau food safety, di mana sebagai calon dokter hewan, sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasi apakah ada kelainan pada ikan tersebut, atau mungkin hanya cedera atau merupakan tanda infeksi bakteri, virus, ataupun parasit yang dapat bersifat zoonosis atau tertular ke manusia, dan apakah ikan tersebut aman untuk dikonsumsi. Tujuan kami melakukan nekropsi hari ini bukan hanya untuk belajar anatomi, tapi juga untuk menganalisis resiko keamanan konsumsi. Ikan yang sakit, terutama yang terinfeksi bakteri, bisa menurunkan kualitas daging dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Sampel ikan yang digunakan dalam pemeriksaan ini didapatkan dari Pasar Ikan Kedonganan, Jimbaran, Bali. Spesies yang kami gunakan adalah ikan kerapu. Kemudian ikan ini dipilih sebagai sampel patologi karena saat inspeksi awal ditemukan adanya kelainan makroskopis yang signifikan pada organ penglihatan dan alat gerak bagian belakang. Sebelum mulai prosedur nekropsi, kami mempersiapkan alat bahan yang diperlukan antara lain yang pertama acting set atau alat bedah minor yang terdiri dari scalpel, gunting bedah, pinset anatomis, dan juga blade. Yang kedua itu sarung tangan latex atau glove. Yang ketiga spuit 3 cc untuk pengambilan cairan tubuh jika diperlukan. Kemudian penggaris untuk pengukuran morfometrinya. Selanjutnya anatomi ikan kerapu. Nah, langkah pertama adalah pengenalan anatomi eksternal. Secara umum, tubuh ikan kerapu terbagi menjadi 3 bagian utama. Kaput atau kepala, trunkus atau badan, dan cauda atau ekor. Nah, pada bagian kaput terdapat organum visus atau mata yang menjadi fokus kasus kita. Neres, lubang hidung, dan operculum tutup insang. Pada bagian tubuh terdapat berbagai jenis sirip atau pinna, yaitu pinna dorsalis atau sirip punggung, pinna pectoralis atau sirip dada, pinna ventralis atau sirip perut, pinna analis atau sirip dubur, dan pinna caudalis atau sirip ekor, yang juga menjadi fokus pemeriksaan patologi kali ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan infeksi atau pemeriksaan luar pada ikan. Nah, temuan pertama pada organum visus atau mata, kemudian temuan kedua itu pada pinna caudalis atau ekor. Pertama itu pada organum visus atau mata, terlihat adanya pembengkakan pada bola mata yang menonjol keluar atau disebut dengan azotalmia. Kemudian disertai kekeruan pada kornea. Kondisi ini mengkondisikan adanya akumulasi cairan di belakang bola mata. Kemudian yang kedua itu di bagian siripnya, atau siripnya tepatnya di bagian ekor, atau biasa disebut dengan pinna caudalis. Terlihat sirip ekor itu tidak utuh, kemudian mengalami erosi dan keripis pada bagian ujungnya. Erosi ini mengarah pada kondisi yang umum dikenal dengan sebagai feed rot atau bisu sirip. Selanjutnya yaitu prosedur nekropsi. Untuk melihat dampak sistemik dari penyakit tersebut, dilakukan nekropsi insisi dimulai dari anus ke arah anterior, menyusuri garis ventral hingga ke bawah operculum. Kemudian dilanjutkan ke arah dorsal memotong costae untuk membongkar rongga abdomen atau perut. Hal ini dilakukan untuk memeriksa
Apakah ada pembengkakan pada ginjal atau hati yang sering berkaitan dengan penyakit esoptalmia? Berdasarkan temuan makroskopis sama pemeriksaan postmortem dapat disimpulkan hasil diagnosa sebagai berikut. Pada bagian mata atau organovisus ditemukan kelainan klinis berupa exoplatamia, pop eye, dan katarak. Secara morfologi, kondisi ini mengarah pada keratokonjungtivitis unilateral atau bilateral, tergantung apakah satu atau kedua mata terlibat, yang disertai dengan adanya edema retrobulbar pada bagian ekor atau pinna caudalis. Secara klinis teridentifikasi Vinrod atau busuk sirip. Gambaran morfologi menunjukkan adanya dermatitis nekrotika ulceratif pada pinna caudalis. Kedua kelainan tersebut memiliki kolerasi yang kuat dengan infeksi bakteri gram-negatif sistemik seperti Vibrio sp atau Aeromonas hydrophilia yang umumnya dipicu oleh kualitas air lingkungan yang buruk. Sebagai upaya peneguhan diagnosa, sampel jaringan mata dan sirip diambil untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi dan mikrobiologi lebih lanjut. Sekian dari video kami, adapun kami dari kelompok A5 membuatkan poster untuk teman-teman dan masyarakat tentang memilih kerapu yang bebas dari penyakit.